Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 5 akan menerangkan materi dari jurnal kami yaitu terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual dalam ruang lingkup transaksi elektronik di Indonesia. Kami beranggotakan yang pertama itu ada saya sendiri yaitu Muhammad Arif dengan NIM 2210112195. Kemudian ada Kanaya Fitrianusa dengan NIM 2210112081. Kemudian ada Argi Septio Armen dengan NIM 2210113106. Kemudian ada Mayang Putri Betari dengan NIM 2210112089. Kemudian ada Lutfia Khalil dengan NIM 2210113149. Dan ada Nisa Mutiah dengan NIM 2210112135. Baiklah, terkait dengan jurnal yang kami buat ini, itu eh, pendahuluannya ada 5 poin, di mana dimulai dengan latar belakang dulu. Jadi, latar belakangnya kami berikan data berupa bahwa transaksi elektronik Indonesia tahun 2023 itu mencapai 1.100,87 triliun rupiah. Tetapi pelanggaran HKI seperti penggunaan karya tanpa izin ini masih marak. Kemudian permasalahannya bahwa hukum Indonesia belum efektif melindungi hak cipta dan merek di platform digital. Kemudian maksud dan tujuan itu adalah menilai efektivitas hukum, menemukan celah perlindungan, dan menawarkan pendekatan hukum yang lebih kuat. Kemudian literatur review, di mana penelitian sebelumnya menyoroti lemahnya perlindungan HKI di YouTube, e-commerce, dan platform digital. Kemudian batasan atau skop dari jurnal kami ini adalah fokus pada perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia dalam upaya preventif dan represif. Baiklah, kemudian terkait dengan latar belakang tersebut, kami merumuskan bahwa rumusan masalahnya adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual dalam ruang lingkup transaksi elektronik di Indonesia. Yang dalam pembahasan ini kami memberikan bentuk pembahasan terhadap upaya perlindungan preventif dan represif terhadap HKI dalam transaksi elektronik. Metode yang kami pakai itu adalah secara umumnya adalah yuridis normatif. Dan untuk pembahasan yang pertama akan saya jelaskan eh, bahwa yang pertama adalah perlindungan preventif melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini juga telah mengalami banyak perubahan dan terkait dengan hak kekayaan intelektual itu dijelaskan di pasal 25, di mana bahwa informasi elektronik tersebut dan atau dokumen elektronik itu yang disusun menjadi karya intelektual situs internet dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Next. Jadi bahwa pasal 25 Undang-Undang ITE ini memberikan perlindungan yang secara otomatis dan secara otomatis tersebut, di mana bahwa yang pertama bahwa setiap karya digital yang diciptakan dalam bentuk elektronik otomatis mendapat perlindungan hak cipta, paten, merek, ataupun desain industri sesuai Undang-Undang HKI. Dan negara mengakui status karya elektronik sebagai karya intelektual, yang artinya segera setelah diunggah atau dipublikasikan dalam bentuk digital, hak cipta, paten merek dagang, rahasia dagang, dan desain industri yang melekat pada karya tersebut diakui oleh hukum. Next. Dan di dalam pasal 25 Undang-Undang ITE tersebut bahwa subjeknya adalah setiap pencipta atau pemegang hak yang menghasilkan informasi elektronik berupa teks, gambar, suara, video, perangkat lunak, ataupun dokumen elektronik yang berupa file yang dibuat ataupun disimpan atau dikomunikasikan secara elektronik. Dan objeknya itu berupa karya digital itu sendiri, baik yang berdiri sendiri, misalnya seperti e-book, foto digital, kemudian juga terintegrasi dalam situs web, maupun sebagai bagian dari aplikasi.
Dan pasal 25 Undang-Undang ITE ini sebagai pasal tunggal yang mengatur tentang HKI itu merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya juga seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Paten, Undang-Undang Merek, dan lainnya sehingga karya elektronik ini dikelola menurut kaidah masing-masing instrumen dari HKI tersebut. Dan pasal ini menghilangkan ambiguitas di mana tidak ada keraguan bahwa karya digital ini adalah objek dari HKI. Dan hal ini juga memudahkan aparat dan penyelenggara sistem elektronik untuk mengidentifikasi status legal konten dan mengambil tindakan segera bila terjadi pelanggaran. Next. Jadi di dalam dalam Undang-Undang ITE ini kami juga menemukan bahwa di pasal 35 itu ada pengaturan terkait dengan perbuatan yang dilarang, di mana di pasal 35 itu ada kaitannya pula dengan HKI, bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Dan dalam pasal 35 ini berupa perlindungan teknis terhadap keaslian data yang menindak tegas siapapun yang mencoba memalsukan atau merusak data elektronik sehingga terlihat asli dan berfungsi juga sebagai lapisan preventif teknis dengan ancaman pidana. Jadi pelaku manipulasi data tersebut akan berpikir dua kali sebelum melakukan pengubahan atau pemalsuan. Kemudian juga kami juga menelusuri lebih lanjut bahwa jika dikaitkan dengan artificial intelligence, di luar dari konteks undang-undang ITE ini, saya ingin menjelaskan bahwa ada narasumber juga yang memberikan seminar bahwa apabila perintah dari suatu karya tersebut hanya asli dari buatan AI saja, maka itu tidak bisa diklaim sebagai hak cipta kan. Tapi apabila ada modifikasi oleh mencipt, yang memberikan perintah informasi ini berupa prompt AI tersebut, hasil dari AI tersebut dimodifikasinya lagi, barulah dapat dikatakan sebagai hak cipta dari pemberi perintah tersebut dengan syarat harus dimodifikasinya terlebih dahulu. Baiklah, untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Argi. Kepada Argi disilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membahas untuk materi peran Kementerian Kominfo dalam pencegahan pelanggaran HKI. Di sini kita semua tahu bahwa dalam transaksi elektronik, pelanggaran hak kekayaan intelektual menjadi tantangan yang semakin kompleks. Kementerian Kominfo berperan besar dalam menangani masalah ini, baik melalui langkah-langkah preventif maupun represif. Salah satu regulasi utama yang akan digunakan dalam perlindungan HKI adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, tidak hanya Kominfo yang terlibat, ada juga peran penting dari Kementerian Perdagangan serta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang secara aktif mengawasi dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran HKI di berbagai platform digital. Nah, di sini saya akan membahas untuk upaya preventif dalam perlindungan HKI. Dalam dunia digital saat ini, pelanggaran hak kekayaan intelektual, uh, mungkin next moderator. Oke, saya lanjutkan. Dalam dunia digital saat ini, pelanggaran hak kekayaan intelektual semakin menjadi perhatian serius. Karena itu, Kementerian Kominfo bersama kementerian terkait menerapkan langkah-langkah preventif untuk melindungi HKI sebelum pelanggaran terjadi. Mungkin itu untuk upayanya. Yang pertama ada pemblokiran situs dan konten ilegal. Kominfo memiliki wewenang untuk memblokir situs yang terbukti mendistribusikan konten ilegal tanpa izin pemilik hak cipta. Berdasarkan PPPSTE, setiap penyelenggara sistem elektronik harus memantau konten yang diunggah dan menangani pelanggaran dalam waktu 2 kali 24 jam. Selanjutnya, yang kedua itu ada penerapan digital rights management dan teknologi fingerprinting. Di sini Kominfo berkolaborasi dengan platform digital seperti YouTube, Spotify, dan marketplace e-commerce dalam menerapkan teknologi DRM dan fingerprinting. Teknologi ini membantu mendeteksi dan mencegah distribusi konten bajakan secara otomatis, sehingga pemilik hak cipta bisa langsung mengajukan penghapusan konten ilegal. Dan yang terakhir yaitu ada upaya edukasi dan literasi digital.
Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai HKI menjadi salah satu penyebab tingginya pelanggaran di ranah digital. Untuk mengatasi hal ini, Kominfo bekerja sama dengan DJKI dan Kementerian Perdagangan dalam mengadakan kampanye literasi digital yang mencakup sosialisasi tentang risiko hukum dari pengunduhan ilegal seperti pelatihan bagi pelaku usaha digital agar memahami regulasi HKI yang berlaku. Next, moderator. Oke, saat berbicara tentang perlindungan hak kekayaan intelektual di ranah digital, kita tidak bisa mengabaikan peran penting Kementerian Kominfo. Ada beberapa langkah represif juga yang dapat dilakukan untuk menindak pelanggaran HKI. Berikut upaya represif dalam penegakan HKI. Yang pertama, itu ada penegakan hukum melalui Undang-Undang ITE pada pasal 26A. Pasal ini secara tegas melarang penyebaran, penawaran, atau pemberian akses terhadap karya yang dilindungi tanpa izin dari pemilik hak. Pelanggaran terhadap aturan ini bisa berujung pada sanksi pidana dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar. Selanjutnya yang kedua yaitu ada sanksi administratif bagi penyelenggara sistem elektronik. Berdasarkan pasal 30 Undang-Undang ITE, penyelenggara sistem elektronik yang tidak menindak pelanggaran HKI dapat dikenakan sanksi administratif, termasuk pencabutan izin usaha. Ini menjadi cara untuk memastikan bahwa platform digital ikut bertanggung jawab dalam menciptakan ekosistem transaksi elektronik yang bebas dari pelanggaran HKI. Dan yang terakhir itu ada upaya kerjasama dengan aparat penegak hukum. Kominfo juga menjalin kerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan untuk menindak pelanggaran HKI melalui jalur hukum. Dalam banyak kasus, pembajakan digital yang merugikan industri kreatif dapat diproses melalui gugatan perdata atau pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran yang terjadi. Next, moderator. Di era digital, perlindungan hak kekayaan intelektual atau HKI menjadi semakin penting. Kementerian Kominfo memiliki peran utama dalam memastikan bahwa pelanggaran HKI dapat dicegah sebelum terjadi. Jadi di sini saya dapat mengambil kesimpulan untuk mencegah pelanggaran HKI dapat terjadi ini. Yang pertama itu ada langkah preventif untuk melindungi HKI. Kominfo melakukan pemblokiran terhadap situs yang menyebarkan konten ilegal tanpa izin pemilik hak cipta. Selain itu, penerapan teknologi seperti digital rights management membantu mengontrol distribusi konten digital agar tetap sesuai dengan ketentuan HKI. Dan yang kedua ada edukasi dan literasi digital. Kurangnya kesadaran masyarakat seringkali menjadi faktor utama dalam pelanggaran HKI. Untuk mengatasi ini, Kominfo bekerja sama dengan DJKI dan Kementerian Perdagangan dalam menyelenggarakan berbagai program literasi digital. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang risiko hukum dari penggunaan konten tanpa izin serta memberikan panduan bagi pelaku usaha digital dalam mengelola HKI dengan benar. Dan yang terakhir itu ada sinergi antar kementerian dan lembaga. Melindungi HKI di dunia digital membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak. Oleh karena itu, Kominfo bersinergi dengan Kementerian Perdagangan dan DJKI untuk memperkuat regulasi serta memastikan transaksi elektronik di Indonesia berlangsung dengan kepatuhan terhadap aturan HKI. Oke, mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Hargi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Kepada Anissa, disilakan. Suaranya belum kedengaran, Aca. Maaf Ica, suara Ica nggak kedengeran, Ca.
Materi selanjutnya yaitu upaya preventif Kementerian Perdagangan dan DJKI dalam e-commerce. Yang pertama, DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, berupaya melakukan kerjasama dengan platform e-commerce, menjalin kerjasama dengan Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lainnya dalam bentuk program notice and takedown untuk menghapus produk palsu atau bajakan. Selanjutnya, tahun 2021, DJKI dan Tokopedia menghapus 1,4 juta produk palsu dan menutup 25.000 akun seller pelanggaran HKI. Terus juga melakukan program sertifikasi toko bebas pelanggaran HKI, seperti diluncurkannya program sertifikasi pusat pembelanjaan dan platform digital bebas barang palsu, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap e-commerce yang mematuhi HKI. Selanjutnya, edukasi dan sosialisasi pelaku usaha. DJKI mengadakan seminar workshop untuk menyosialisasikan pentingnya pendaftaran dan perlindungan merek, desain industri, dan hak cipta. Fokus pada pelaku UMKM dan seller online agar tidak menggunakan konten bajakan atau menjual produk tiruan. Selanjutnya, integrasi sistem informasi KI. Rencana mengintegrasikan database kekayaan intelektual nasional dengan platform e-commerce agar konsumen dapat memverifikasi keaslian produk. Selanjutnya, menurut upaya yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, yang pertama, perumusan regulasi e-commerce. Kemenak menyusun peraturan pemerintah tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Tujuannya untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kewajiban pelaku usaha online, seperti izin usaha, NPWP, dan ketentuan produk. Selanjutnya, upaya yang dilakukan yaitu pengawasan peredaran barang di e-commerce. Kemenak bersama Bea Cukai, DJKI, dan Kominfo melakukan monitoring produk impor dan palsu termaksud dari luar negeri yang dijual lewat e-commerce. Fokus pada produk yang melanggar aturan label, SNI atau tidak terdaftar secara ilegal. Selanjutnya, kebijakan pelindungan UMKM. Kemendak membatasi peredaran produk asing murah yang masuk lewat e-commerce untuk mencegah praktik predatory pricing. Terus juga mendorong pelaku UMKM agar naik kelas melalui e-commerce yang legal dan terdaftar. Upaya selanjutnya yaitu peningkatan literasi konsumen dan pedagang online. Program literasi digital perdagangan online termasuk edukasi tentang hak dan kewajiban konsumen, lalu pelatihan pelaku usaha tentang standar produk. Upaya preventif Kementerian Perdagangan dan DJKI dalam e-commerce itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, dan Kementerian Perdagangan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan Peraturan Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang ketentuan PMSE. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh materi selanjutnya. Baik, kepada Lutfi disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk next slide-nya, moderator. Baik, untuk materi selanjutnya, yakni penegakan hukum oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Kepolisian terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual digital yang terjadi di Indonesia. Di sini ada terdapat beberapa bentuk pelanggaran hak kekayaan intelektual yang terjadi. Yang pertama ialah terjadinya pembajakan perangkat lunak atau melalui aplikasi. Kemudian distribusi lagu, film, atau buku digital tanpa izin atau bahasa lainnya yaitu pembajakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian adanya penggandaan dan penyebaran karya tanpa persetujuan, dan kemudian penggunaan konten berhak cipta di platform online tanpa adanya lisensi yang jelas. Kemudian next slide. Baik, untuk selanjutnya di sini ialah peran dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Yang pertama, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan fokusnya itu berfokus kepada penegakan hukum dan hak asasi manusia, terutama terjadinya konteks pelanggaran hak kekayaan intelektual yang terjadi dalam transaksi elektronik yang berbasis digital di Indonesia. Next slide. Di sini tugas dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terdiri ada dari 4. Yang pertama ialah inventarisasi dan identifikasi pelanggaran hak kekayaan intelektual yang terjadi. Apakah uh, melanggar undang-undang ataupun tidak, dan mereka pun menindaklanjutinya jika itu melanggar undang-undang. Kemudian yang kedua ialah koordinasi dengan kepolisian dan Kominfo. Di sini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melakukan kerjasama dengan kepolisian dan Kominfo untuk menindaklanjuti terjadinya pelanggaran yang terjadi dalam transaksi elektronik, khususnya dalam pelanggaran hak kekayaan intelektual. Kemudian yang ketiga ialah rekomendasi pemblokiran situs atau aplikasi ilegal yang terdapat di website seperti di Google Chrome ataupun di Opera Mini ataupun UC Browser ataupun aplikasi lainnya. Kemudian yang terakhir ialah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat betapa pentingnya untuk mengetahui bahwasanya untuk pelanggaran ini sangat-sangat merugikan bagi pelaku usaha, terutama dalam basis digital. Kemudian next. Baik, di sini selanjutnya peran kepolisian dalam membantu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk menindaklanjuti kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual. Di sini perannya yaitu di bagian bidang Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Ditipideksus Bareskrim. Fokus utamanya ialah berfokus pada penegakan hukum pidana pada hak kekayaan intelektual. Tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang pertama ialah melakukan barang bukti digital yang telah ditemukan, kemudian melakukan penangkapan dan penuntutan pelaku yang melakukan pelanggaran, dan kemudian melakukan kerjasama internasional atau Interpol jikalau itu terjadi dalam konteks internasional. Kemudian next. Di sini ada beberapa upaya penegakan hukum untuk menindaklanjuti terjadinya pelanggaran kekayaan intelektual. Yang pertama ialah penyitaan perangkat digital bajakan, kemudian melakukan penutupan situs atau aplikasi ilegal, kemudian melakukan pemblokiran akses oleh Kominfo, dan kemudian menjatuhkan sanksi pidana, yaitu penjara maksimal 10 tahun dan atau denda hingga maksimal 4 miliar. Baik, untuk kasus yang terjadi dalam pelanggaran hak kekayaan intelektual, yang pertama ialah kita tahu bahwa ada situs Indo XX1 dan LK21, di mana situs ini merupakan situs ilegal yang beredar di website. Situs ini juga sudah beberapa kali diblokir oleh Kominfo atas permintaan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kemudian ada yang kedua yaitu situs lagu bajakan. Dalam hal ini pengelola ditangkap, kemudian servernya disita serta perangkat disita oleh uh, kepolisian, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan juga Kominfo melakukan pemblokiran. Baik, untuk agar tidak terjadinya lagi pelanggaran hak kekayaan intelektual di Indonesia, khususnya dalam basis digital yang termasuk ke dalam transaksi elektronik, di sini perlu adanya sinergi antar lembaga yang sangat-sangat penting. Yang pertama ialah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai upaya administratif, kemudian kepolisian supaya dalam upaya penegakan dalam konteks hukum pidana, kemudian Kominfo melakukan pemblokiran akses terhadap situs ilegal dan juga hal yang merugikan dalam konteks pelanggaran hak intelektual,
Dan dari ketiga institusi ini melakukan sinergi dengan tujuan untuk melindungi hak kekayaan intelektual dan ekosistem digital yang sehat. Next. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kanaya. Kepada Kanaya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya mengenai proses pidana dan sanksi berdasarkan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual. Untuk pelanggaran HKI sendiri yang terjadi pada sarana elektronik itu seperti adanya penyebaran konten bajakan pada internet, pada via internet sudah diatur dan ditegaskan dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 113 dan Undang-Undang ITE Pasal 32 sampai dengan Pasal 36. Di mana pada Undang-Undang Hak Cipta pada Pasal 113 itu mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran hak cipta seperti pelanggaran yang menggandakan atau menyebarkan karya tanpa izin untuk kepentingan komersial dan pada pasal ini itu diancam dengan maksimal 4 tahun penjara dan denda maksimal itu 1 miliar. Dan untuk pelanggaran ini tuh mencakup beberapa karya seperti film, buku, musik, dan beberapa karya digital lainnya yang dilindungi oleh hak cipta. Kemudian pada pelanggaran hak ini juga adanya perlindungan lagi pada Undang-Undang ITE pada pasal 32 sampai dengan pasal 36, di mana pasal ini itu menegaskan untuk larangan penyebaran konten elektronik yang melanggar hak cipta seperti film bajakan yang saya sebutkan di awal dan disebarkan baik melalui internet, situs web ataupun file sharing. Kemudian untuk pelanggaran HKI ini ada beberapa tahapan eh, proses pidana. Nah, untuk tahapannya itu pertama adanya laporan dari pemilik hak cipta ke aparat penegak hukum atau kementerian terkait seperti Kominfo ataupun Kemenkumham. Kemudian adanya verifikasi bukti elektronik yang akan digunakan untuk penyelidikan dan membuktikan pelanggaran yang telah dilaporkan oleh pemilik hak cipta kepada aparat penegak hukum. Kemudian melalui DJKI dan Kominfo juga aktif memblokir situs ilegal yang menyebarkan konten bajakan dengan ada sekitar lebih dari 800 uh, situs yang diblokir oleh Kominfo beberapa tahun terakhir ini. Lalu selain pidana, sebenarnya pemilik hak cipta juga bisa mengajukan gugatan perdata untuk meminta ganti rugi atas kerugian akibat pelanggaran tentang hak kekayaan intelektual ini. Mungkin boleh next slide, moderator. Baik, untuk sanksi pidananya sendiri, itu sesuai dengan dasar hukum pada Undang-Undang Hak Cipta pasal 113 dan Undang-Undang ITE yang pada pasal 32 sampai dengan pasal 36, di mana pada Undang-Undang Hak Cipta pasal 113 ini pelanggarannya dapat dikenakan pidana paling lama 4 tahun dan denda sampai dengan 1 miliar. Dan untuk Undang-Undang ITE ini akan memberikan sanksi tambahan berupa pidana penjara atau denda bagi pelaku penyebar informasi elektronik yang melanggar hak cipta. Untuk contoh konkret dari penyebaran atau pelanggaran HK ini itu seperti adanya penyebaran film bajakan yang dilakukan melalui elektronik yaitu via situs atau file sharing yang dapat dijerat dengan sanksi ganda yaitu pada Undang-Undang Hak Cipta pasal 113 dan Undang-Undang ITE pasal 32 sampai dengan pasal 36 secara bersamaan. Jadi pelanggaran HKI lewat sarana elektronik merugikan pencipta dan juga bisa untuk pelanggarnya akan berhadapan dengan sanksi pidana berat dari 2 undang-undang sekaligus.
Mungkin sekian untuk materi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kanaya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mayang. Kepada Mayang, disilakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual. Nah, di Indonesia sendiri, penyelesaian sengketa HKI ini sudah diatur dalam beberapa undang-undang, di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau APS, serta Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Next, moderator. Nah, dari dasar hukum tadi, dapat kita lihat bahwa sebenarnya sistem hukum Indonesia ini sudah menyediakan dua cara penyelesaian, yaitu dengan cara litigasi dan non-litigasi, yakni melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Nah, sengketa HKI ini pun dapat muncul dalam berbagai bentuk, misalnya pelanggaran hak cipta, pembajakan merek, dan pelanggaran paten. Nah, di beberapa kasus pun juga terjadinya perselisihan atas rahasia dagang. Jadi rahasia dagang ini menjadi objek sengketa karena biasanya perkara ini muncul mengenai ranah permasalahan persaingan usaha serta pelanggaran kontrak lisensi. Next, moderator. Kemudian untuk penyelesaian sengketa tersebut kita dapat menempuh jalur litigasi, yakni litigasi ini merupakan penyelesaian melalui mekanisme pengadilan, khususnya di pengadilan niaga. Namun dalam hal pelanggaran rahasia dagang, penyelesaiannya itu ada pada pengadilan negeri. Nah, proses litigasi ini bersifat formal dan tunduk pada hukum acara perdata. Pada sistematika litigasi ini, para pihak diberikan hak dan kesempatan untuk melakukan banding dan kasasi sampai ke tingkat MA, sehingga tercapainya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau keputusan yang mengikat dan dapat dieksekusi. Next, moderator. Nah, dari proses litigasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu memberikan kepastian hukum karena keputusan itu bersifat final dan dapat dieksekusi oleh negara. Namun di samping kelebihannya itu juga memiliki kekurangan, yakni prosesnya ini memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Prosesnya itu juga kaku dan terbuka untuk umum sehingga tidak cocok untuk permasalahan yang berkaitan dengan bisnis yang bersifat rahasia. Next, moderator. Kemudian ada penyelesaian secara non-litigasi. Seperti yang kita tahu bahwa non-litigasi ini merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Nah, di Indonesia ini non-litigasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara. Di Indonesia terdapat 3 bentuk penyelesaian non-litigasi. Yang pertama mediasi, kedua arbitrase, dan negosiasi. Nah, mediasi ini merupakan proses penyelesaian sengketa di mana seorang pihak itu netral, yang menjadi netral atau disebut sebagai mediator yang membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai. Nah, baik, di mediasi ini sendiri itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Di mediasi ini, mediator itu hanya berperan sebagai penengah untuk para pihak ini mencapai kesepakatan. Jadi dia itu mediator ini tidak bersifat memutus perkara. Kemudian ada arbitrase. Arbitrase ini merupakan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mana para pihaknya ini sepakat untuk menyerahkan sengketa mereka kepada arbiter atau lembaga arbitrase untuk diputus secara final dan mengikat. Nah, pengaturan arbitrase ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99, karena undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antara para pihak dalam suatu hubungan hukum yang
mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa yang timbul atau mungkin timbul dari hubungan tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa. Ya, alternatif penyelesaian sengketa. Nah, dalam hal ini para pihak itu menyetujui bahwa sengketa yang mereka ini diselesaikan eh, oleh lembaga arbitrase. Maka maka arbiter pun berwenang menentukan dalam putusan mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal tersebut telah diatur dalam perjanjian mereka. Adapun lembaga yang yang berwenang menyelesaikan terkait penyelesaian sengketa HKI ini yaitu di Indonesia ada dua. Yang pertama ada arbitrase dan mediasi hak kekayaan intelektual Indonesia atau disingkat dengan ARB-HKI. Kemudian ada Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. Kemudian non litigasi yang ketiga itu ada negosiasi di mana melibatkan pihak ketiga. Tujuan dari negosiasi ini sendiri itu mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak. Nah, negosiasi ini bersifat private settlement di mana eh, penyelesaiannya tidak melibatkan lembaga resmi ataupun pihak ketiga. Dalam konteks hukum perdata, private settlement ini merupakan bentuk nyata dari prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Nah, hasil kesepakatan dari negosiasi ini dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian damai atau kontrak baru. Next, moderator. Nah, dari penjelasan saya tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa non-litigasi ini memiliki kelebihannya di antaranya itu eh, cepat dan efisien dan serta cocok untuk relasi bisnis. Namun kekurangannya itu apabila kesepakatan tersebut tidak dicantumkan dalam dalam kontrak memiliki daya eksekusi yang rendah. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa masing-masing jalur yang telah dijelaskan tadi itu memiliki kelebihan dan kelemahan yang masing-masing. Jalur litigasi ini cocok untuk membuat putusan yang kuat dan mengikat, tapi untuk solusi yang lebih cepat dan menjaga hubungan baik, non-litigasi merupakan pilihan yang tepat. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Mayang dan seluruh rekan-rekan. Selanjutnya, saya akan memberikan kesimpulan dari jurnal kami ini dan dalam presentasi ini juga. Jadi bahwa dalam poin A, yaitu bahwa upaya perlindungan preventif itu ada tiga kesimpulan dari tiga poin pembahasan di bidang upaya preventif tersebut. Yang pertama, Undang-Undang ITE, eh, di mana Undang-Undang ITE tersebut mencegah pelanggaran HKI melalui larangan distribusi ilegal konten digital, sebagaimana yang diatur dalam pasal 35 dan terutama terkait dengan HKI ini di pasal 25 itu sendiri di Undang-Undang ITE. Kemudian poin kedua itu terkait dengan Kominfo juga memberikan perlindungan preventif berupa blokir situs pelanggar dan lakukan edukasi publik terkait pentingnya hak kekayaan intelektual ini. Kemudian poin yang ketiga kesimpulannya bahwa Budak dan DJKI itu melakukan audit dan regulasi marketplace agar produk digital tidak melanggar hak kekayaan intelektual. Kemudian dalam poin yang represif atau dapat kita kategorikan poin B itu dalam pembahasan yang keempat bahwa DJKI dan kepolisian itu melakukan penindakan terhadap pelanggaran HKI secara digital. Kemudian kesimpulan poin kelima terkait dengan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang HKI, Undang-Undang yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual dan instrumen HKI tersebut juga memberikan dasar hukum untuk sanksi pidana pelanggaran hak kekayaan intelektual, baik itu secara elektronik juga. Kemudian terkait dengan kesimpulan poin keenam terkait dengan sengketa HKI, memang secara represif itu dapat diselesaikan melalui pengadilan ataupun melalui
lembaga alternatif penyelesaian sengketa, yaitu berupa non litigasi, melalui mediasi ataupun arbitrase. Kemudian eh, saran yang dapat kami berikan pula itu bahwa yang pertama diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga, Kominfo, DJKI, Kepolisian, Kemendak untuk efisiensi perlindungan HKI digital. Kemudian perlu juga peningkatan literasi digital masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan kreator agar memahami pentingnya hak kekayaan intelektual. Kemudian juga dorongan inovasi dalam pemantauan otomatis berbasis AI untuk mendeteksi pelanggaran HKI di platform digital. Kemudian perlu juga permudah proses pelaporan pelanggaran HKI oleh masyarakat melalui kanal online yang cepat dan responsif. Kemudian diperlukan pula pemberian insentif kepada marketplace yang aktif melindungi HKI dan menindak pelanggaran di platform mereka. Demikianlah presentasi dari jurnal kelompok 5 oleh eh, kami selaku kelompok 5 di Hukum Transaksi Elektronik 3.1. Eh Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.